Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita akan siap untuk menyembah Dia. Kita akan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapinya di dalam kehidupan kita. Karena kemarin pagi hari ini bawa hatimu, bahwa hidup menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah kita pagi hari ini boleh menyukakan hatinya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah. Engkau Tuhan kami yang besar dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan, memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau berjanji dan Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap untuk melawat kami dengan kebenaran firman-Mu yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kemampuan
tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini kita bersuka cita karena kita masih beribadah, meskipun pagi hari ini masih ibadah online. Dan kita berdoa minggu depan kita bisa ibadah untuk tatap muka kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi hari ini saya mau memberi judul khotbah saya, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Mari kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami bersuka cita karena ada puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan tiba saatnya hati kami terbuka, telinga kami terbuka, pikiran kami terbuka buat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi situasi, keadaan, dan kondisi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, tahun lalu pemerintah, Presiden kita Jokowi memberi satu pernyataan di dalam menghadapi COVID-19, bahwa kita memasuki era new normal. Era new normal, atau kita memasuki tatanan baru. Kita memasuki tatanan kehidupan baru. Yang dimaksud new normal adalah cara beradaptasi dengan situasi, keadaan maupun kondisi yang baru, dengan perubahan perilaku menjadi lebih disiplin, mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi. Tidak mudah dalam mengikuti tatanan baru, berubah, beradaptasi dengan gaya hidup baru. Misalnya, kalau dulu kita kemana-mana tidak memakai masker, tapi saat ini kita harus memakai masker. Berani nggak pakai masker, pasti kita akan menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita cuci tangan pada waktu mau makan atau sesudah makan, tapi sekarang kita masuk toko, keluar toko, cuci tangan, masuk mall, keluar mall, cuci tangan, masuk bank, keluar bank, cuci tangan. Satu kebiasaan yang baru. Tapi demi kesehatan, demi memotong mata rantai COVID-19, maka kita harus taat. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita beradaptasi dengan new normal. Bagaimana kita beradaptasi, membiasakan diri dengan tatanan hidup baru. Kita belajar dari Yusuf. Sebenarnya tatanan hidup baru, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan kita sudah terbiasa dengan tatanan hidup baru. Musa, seorang pangeran, menjadi pemimpin orang yang keluar dari tanah Mesir. Kita tahu Paulus, seorang ahli Taurat, menjadi hamba Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari Yusuf. Apa rahasia Yusuf sukses memasuki new normal? Ada dua rahasia Yusuf sehingga sukses memasuki new normal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita kembali membaca ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan
menyertai Yusuf. Rahasia yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, anak emas Yakub, hidup di dalam zona nyaman. Tetapi situasi, keadaan, dan kondisi berubah saat kakak-kakaknya menjual Yusuf menjadi budak. Yusuf harus beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru di negeri asing. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, meninggalkan kenyamanan, mulai berjuang, bekerja keras, diperlakukan dengan tidak adil, keluar masuk penjara. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Apakah yang membuat Yusuf berhasil beradaptasi dengan keadaan yang baru, situasi yang baru? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saudara, berbicara tentang penyertaan Tuhan bukan berarti hidup ini selalu nyaman. Bukan berarti hidup ini sukses, aman. Tetapi penyertaan Tuhan itu hadir melalui penghiburan. Penyertaan Tuhan itu hadir melalui pemberian kekuatan. Penyertaan Tuhan itu hadir di dalam pertolongan di masa-masa yang sulit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan jangan dinilai hanya ketika kita hidup enak, ketika kita hidup nyaman, aman, sukses. Tapi penyertaan Tuhan itu ada di dalam lembah kekelaman. Ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata ketika ada pertolongan dan penghiburan. Saat ini adalah saat-saat yang sulit. Sulit ekonomi, sulit pekerjaan, kesehatan. Tapi ingat, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Yusuf, maka Tuhan juga sama menyertai kita. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, rahasia Yusuf berhasil di dalam beradaptasi dengan situasi keadaan yang baru adalah sikap hidup takut akan Tuhan. Sikap hidup takut akan Tuhan. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saat Yusuf mulai beradaptasi dengan situasi dan keadaan, Yusuf berhasil. Yusuf menjadi orang kedua. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi ingat, keberhasilan Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada tantangan yang baru. Istri Potifar, istri bosnya, menggoda Yusuf. Tetapi kesadaran akan kehadiran dan penyertaan Tuhan membuat Yusuf mampu menghadapi pencobaan dari istri Potifar. Itu tantangan dan Yusuf menang. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sekali lagi, penyertaan Tuhan bukan berarti jangan ditafsirkan mesti hidup nyaman, aman, tentram, damai, sejahtera, sukses.
difitnah dan akhirnya masuk ke penjara. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan kembali mengingatkan kita tentang Yusuf. Ketika Yusuf sudah beradaptasi dengan situasi, sudah berhasil, tantangan itu ada, dan tantangan itu menyeret dia masuk ke dalam penjara. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan, orang yang takut akan Tuhan, orang itu disertai oleh Tuhan. Ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi ada dua rahasia. Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, mari mempunyai sikap hidup yang takut akan Tuhan. Kembali Tuhan akan menyertai kita. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, adaptasi. Saat ini kita sedang menghadapi adaptasi yang berat. Secara ekonomi berat, di dalam pekerjaan berat, masa depan juga berat, kesehatan juga memerlukan perjuangan yang berat. Kita belajar dari Yusuf. Ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita selalu hidup dengan sikap yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita ini berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar dari Yusuf. Kami diingatkan kembali akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan menyertai kami dan kami sadar ada penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, hal itulah yang membuat kami mempunyai sikap hidup yang takut, menghormati Tuhan. Maka kami percaya disitulah Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kami. Mari kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus yang membawa kita semua datang kepada kebenarannya, memberikan penghiburan dan pengharapan mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati katakan amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.